Salam Rahayu buat semuanya. Terima kasih buat sedulur-sedulur semua yang sudah support dan dukung. Pada kesempatan kali ini saya Kang Tro. Ini ada satu pertanyaan dari Kang Sunan Kalisaleh. Kang Tro bahas tentang kebatinan. Pada kesempatan kali ini saya ingin bahas tentang ilmu kebatinan. Sebenarnya ilmu kebatinan ini buah dari olah rasa, Mas. Olah rasa ini nanti buahnya adalah ilmu kebatinan, gimana kita mendapatkan kepekaan dalam batin kita. Makanya dalam olah rasa itu di situ banyak terdapat tirakat-tirakat yang disarankan oleh para guru-guru untuk menggembleng batin seseorang. Sebenarnya ilmu kebatinan ini sudah sering dilakukan oleh orang-orang, tetapi tidak disadari. Seperti contoh gini, di saat sampean mau merokok, di depan sampean itu tidak ada koreknya, tetapi agak jauh itu ada koreknya. Nah, di saat sampean megang rokok, ada orang ini mengasih korek ke sampean. Ini sebenarnya sudah nyambung, rasanya nyambung, perasaannya nyambung, dan kebatinannya sudah nyambung, tetapi memang jarang disadari, sudah tersugesti. Sebenarnya ilmu kebatinan itu sama dengan sugesti. Nah, sedangkan kenapa orang dalam menjalankan ilmu kebatinan itu disuruh kebanyakan itu tirakat puasa? Sebenarnya di saat kita berpuasa, kesadaran diri kita itu akan naik, akan lebih, levelnya lebih tinggi. Di saat itu kita akan peka dengan perasaan orang lain. Makanya kebatinan itu adanya di hati, rasa. Tetapi kenapa mata batin itu sendiri beradanya di kening? Jadi kebatinan ini jalan untuk menuju kita memperoleh rasa sejati. Rasa sejati itu adalah di saat kita merasakan sesuatu, penyalurannya, penyampaiannya tetap melalui gelombang otak kita, bukan rasa kita, tapi gelombang otak kita. Ini sebenarnya yang menyampaikan kepada gelombang otak yang lainnya, ataupun ke otak-otak yang lainnya, ke pemikiran yang lainnya. Kalau rasa ini tidak bisa, tetapi kalau gelombang atau frekuensi otak ini bisa menyalur ataupun menyambung kepada siapapun. Makanya contohlah meditasi orang dulu. Kenapa harus malam gitu? Jam 12 malam ke atas. Kenapa harus mencari posisi yang hening? Karena di saat hening ataupun posisinya sunyi, ini akan lebih cepat menyambungkan frekuensi otak itu kepada orang-orang yang lainnya. Ini sebenarnya yuk kebatinan juga. Kebatinan juga. Bahkan ada fenomena dalam spiritual itu buka mata batin. Ada itu, ijazah ilmu kebatinan. Kalau tafsir saya ataupun versi saya, tidak ada seorang pun yang bisa membuka mata batin dari seseorang. Tidak ada seseorang pun bisa membangkitkan kebatinan dalam tubuh seseorang. Karena apa? Manungsa iku kuwasa ning gak bisa nguasai. Orang itu berkuasa atas dirinya sendiri, tetapi dia tidak akan bisa menguasai milik orang lain. Nah,
batin, kebatinan itu ada dalam diri kita sendiri. Orang luar ini sebenarnya hanya memberi sugesti kepada diri kita agar kita dengan sendirinya membangkitkan rasa ataupun kebatinan dalam diri kita itu. Jadi penggemblengan sampean itu bukan tidak ada gunanya. Itulah yang dinamakan olah rasa. Mengolah rasa yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa menempatkan rasa yang pada tempatnya masing-masing, di mana di saat kita rasa untuk hidup, rasa untuk marah, rasa untuk sesama lawan jenis, itu bisa kita tempatkan masing-masing pada porsinya. Tetapi kenapa mata batinnya di atas, di otak? Berarti apa yang kita rasakan itu belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berhak merasakan apapun, rumangsa oleh wae. Ning kudu bisa ngrumangsani. Nah, rasa sejati itu apa yang kita rasakan, kita pikirkan, dan itu kita ambil hikmahnya untuk orang lain bagaimana, baik, tidak, pas atau enggak, dan apakah rasa yang ada dalam diri kita ini sesuai dengan orang lain. Terkadang kita merasa benar, belum tentu orang lain merasa benar. Sesuatu yang sudah kita anggap benar sekalipun terkadang masih disalahkan oleh orang lain. Ini kalau bicara tentang kebatinan, tentang rasa, nggak ada habisnya, Mas. Karena ini pelajaran dasar ngolah rasa, cipta, karsa, karya. Di saat kita bisa menguasai kebatinan atau rasa kita akan bisa mencipta sesuatu. Contohnya impian kita. Awalnya dari rasa, dari batin juga. Saya ingin memiliki mobil. Akhirnya dari batin, nyipta kita, Mas, berusaha, mengumpulkan, bekerja, berusaha payah untuk mewujudkan atau mencipta batin atau rasa kita ini. Makanya rasa sejati itu ya kebatinan sejati. Kebatinan yang benar-benar dirasakan juga difikirkan. Nek dirasakan saja ndak akan sampai. Gak ono wong ngrasa aku ki luwe pengen mangan, cukup ngono terus wareg, gak ono. Kudu dipikirke iki aku ben iso mangan piye. Manganku ki opo, enake opo, sing enek opo, nek ra enek piye. Lah iki kudu dipikirke, iki jenenge rasa sejati. Beda karo rumangsa. Nek rumangsa ki mung aku ki pinter, wis cukup. Dia ndak mau memandang orang lain. Di atas langit masih ada langit. Sesakti-sakti kita pasti ada di atas kita yang lebih sakti. Sekuat-kuat kita pasti ada kelemahan kita. Ini kesadaran diri. Nah, kebatinan ini yang sebenarnya sudah terbiasa kita lakukan dalam masyarakat. Sebenarnya sering kita lakukan. Kita memberi orang, menolong orang, kita meringankan beban orang, kita menasihati orang, itu adalah wujud dari kebatinan. Jadi kalau ada yang ngomong kebatinan, membuka mata batin, terus bisa melihat setan ataupun dedemit atau apa, itu salah, Mas. Salah banget. Penampakan itu terlihat dari rasa ketakutan kita naik ke pikiran kita, akhirnya kita ciptakan lewat cahaya mata kita, akhirnya menjadi sebuah penampakan sesuai yang kita rasakan. Pocong ki awet zaman dahulu sampai sekarang ya pakai mori, talinya 3. Itu aja dari dulu sampai sekarang.
Ya memang keyakinannya seperti itu. Aneh lagi kayak apa ya, kuntilanak dari dulu sampai sekarang pakai daster putih aja, padahal dia meninggalnya pakai mori, dipocongi. Nah ini kok bisa ganti, ini kira-kira ya ini karena apa? Keyakinan dari sini. Loh, sama aja soster ngesot ini Banaspati gitu. Makanya kita harus pinter-pinter dalam mempelajari sebuah keilmuan. Jin setan itu ada dalam diri kita sendiri dengan wujudnya hawa nafsu, panas rasanya. Makanya manusia itu punya panas, suhu panas tubuh punya. Air ada, angin ada, tanah ada, seluruh unsur alam itu ada dalam jagat gede manusia. Kita itu menampung seluruh unsur di alam semesta. Makanya dalam belajar kebatinan sebenarnya kunci untuk cepat belajar ilmu kebatinan itu hanyalah kesadaran diri. Sadar awake dhewe. Yen awake dhewe ki susah, tahu ngalami susah, oh gak penak kalau ada orang susah ya kita kasih. Itu sebenarnya nyambung wis, gak usah poso nyambung, gak usah nggo montor sudah nyambung. Itu kebatinan. Melihat hewan, oh iya kamu direndahkan ini. Saya manusia enak bisa gini, bisa makan kamu. Kalau tidak ada kamu saya juga tidak hidup, tidak bisa makan daging. Tahu diri akhirnya. Lihat pohon, oh enak saya bisa kemana-mana. Kamu dari lahir sampai mati cuma nancep di tanah situ aja, lebih enak saya. Tanpa kamu saya juga kehidupan saya kurang lengkap. Bagaimana saya buat kursi, buat pintu, makan sayur, tidak ada. Jadi itu sebenarnya kebatinan tuh di situ. Orang terus belajar kebatinan, buka mata batin, delok demit-demit, rasain energi. Lah energi itu di mana aja ada ya. Nggak ada tempat di alam semesta ini yang nggak ada energinya, itu nggak ada. Semua ada. Negatif positif pasti, kalau nggak ada dua ini lampu nggak nyala mas. Pasti ada positifnya, ada negatifnya. Itu usah dibahas, ada, pasti ada. Nah itu yang akan menyusahkan hidup kita kalau kita hanya membahasnya itu. Belajar dari A sampai Z yang difokuskan cuma ingin melihat dedemit. Kenapa enggak belajar tentang ilmu ketuhanan, di mana kita hidup, dari mana kita asal kita hidup, raga kita dari mana, tujuan kita apa, terus kita kembali kemana. Itu kan lebih bagus belajarnya daripada hanya nonton goib. Wong jelas manusia itu lebih sempurna daripada dedemit, malah kita yang sempurna nyari demit. Demit temu kita juga takut, wes podo menungsone wedi, demite wedi. Jadi makanya tidak pernah ketemu, baru nyampe ini sudah lari sini. Kalau ketemu yo lari, wes podo wae. Ujung-ujungnya ya ngono kuwi. Makanya halusinasi itu luar biasa efeknya. Halusinasi itu luar biasa. Contoh mediumisasi. Mediumisasi itu bukan jinnya masuk dalam tubuh manusia, tapi membangkitkan jin hawa yang ada dalam diri manusia itu sendiri sehingga bisa bercerita. Ora ono mas, wong kesurupan kok terus dijak ngomong, kan ya lucu tuh. Ndak, itu lucu bener wes. Surupan akhirnya diajak ngobrol, diajak ngomong, kan ya lucu. Makanya harus dipahami benar-benar. Sebenarnya orang itu ya hanya mengikuti sugesti yang memasukkan jin itu. Wis tak leboni ya, dadi tersugesti dia itu, bukan kok kemasukan jin, tidak tersugesti.
wampleng ngene pelok mesti waduh mesti dia sadar dari sugesti ini. Nggak percaya sampean boleh praktekkan. Saat orang dimasuki jin ngomong wamplengnya mas peleng, sadar apa ora? Kalau ndak gitu ambil air peceren gitu, sadar lah, kok mesti dia lari mas ya. Jinnya lari dewi wis. Ya ini belajarlah yang benar-benar agar apa kita menemukan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Kita itu dihidupkan bukan semata-mata hidup-hidupan. Kita itu ada gunanya, ada tugasnya, ada manfaatnya. Tidak ada Tuhan menciptakan sesuatu itu kalau tidak ada manfaatnya. Pasti semua ada manfaatnya. Baik buruk itu hak mutlak Tuhan. Kalau hanya manusia yang mengukur, itu masih setakat ukuran manusia, belum Tuhan. Makanya dalam hal kebatinan ini hanyalah pelajaran dasar mas, dimana kita nanti bisa dari rasa kita ini kita bisa mencipta sesuatu yang akhirnya akan menjadi ciri khas ataupun sejarah dalam hidup kita ataupun perjalanan hidup kita, sehingga kelak di saat kita tidak ada ini akan menjadi sebuah cerita untuk anak cucu kita. Nah, ini semoga bermanfaat buat masing. Kalau ingin lebih lanjut ya sampean WA saya sendiri aja. Dari saya terima kasih. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Terus sembah nuwun.